Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fluida dinamis, yaitu mengenai persamaan kontinuitas dan debit. Nah, jadi saya nggak cuma jelasin materi, tapi nanti juga akan ada contoh soalnya. Nah, buat yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Nah, ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus Ananda capai pada pembelajaran kali ini. Silahkan dibaca ya. Nah, ini adalah indikator pencapaiannya. Kita langsung saja bahas materinya, yaitu mengenai fluida dinamis. Jadi kita bahas dulu openingnya ya. Nah, jadi kita flashback dulu ke materi mengenai fluida statis. Jadi kalau fluida statis itu adalah fluida yang dalam keadaan diam. Misalnya apa? Misalnya minyak yang terdapat di dalam wajan atau air yang terdapat di dalam gelas. Nah, jadi mereka berada dalam keadaan diam. Kalau fluida dinamis berarti fluidanya dalam keadaan bergerak. Misalnya apa? Misalnya air yang mengalir melalui keran gitu ya. Atau kayak di gambar nih, ada air yang mengalir di laut misalnya atau di sungai gitu ya. Intinya dia mengalir kalau dia dinamis. Kita lanjut ke debit ya. Nah, jadi debit itu dia dilambangkan dengan Q ya. Nah, kalau secara pengertiannya ya, jadi debit itu adalah suatu besaran ya yang menyatakan banyaknya volume fluida yang mengalir dalam suatu penampang dalam selang waktu tertentu. Nah, misalnya ini ada sebuah penampang, dia punya luas penampang A dan panjang sebesar L. Jadi fluidanya mengalir dengan kelajuan V ke arah kanan. Yang udah saya bilang tadi bahwasanya debit itu adalah volume fluida dalam selang waktu tertentu ya. Berarti secara matematisnya Q itu adalah volume dibagi waktu ya, atau V per T. Nah, perlu diketahui bahwasanya kalau volume itu adalah V besar ya, sementara untuk V yang kecil dan saya tulis miring ya, itu adalah kecepatan. Jadi untuk membedakannya ya. Nah, kemudian volume itu adalah luas penampang dikali dengan panjangnya ya, atau A dikali dengan L. Kemudian kita bagi dengan T. Selanjutnya L itu adalah jarak ya, jarak yang ditempuh oleh si fluida. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya rumus jarak itu adalah V dikali T ya. V dikali T. Nah, dalam hal ini jarak itu kita lambangkan sebagai L, sehingga L-nya adalah V dikali T. Nah, kemudian T sama T-nya kita coret ya. Kita coret lah ya intinya. Kemudian diperoleh Q-nya adalah A dikali V. Nah, jadi ada beberapa persamaan ya untuk debit. Jadi nanti penggunaannya tergantung data yang diketahui. Nah, perlu diketahui bahwasanya Q itu adalah debit, satuannya meter kubik per sekon. Kemudian V adalah volume ya, V kapital itu meter kubik satuannya. T adalah waktu sekon, A luas penampang meter persegi, L adalah jarak ya, meter. Kemudian V kecil itu adalah kecepatan meter per sekon. Oke, kita lanjut. Daya oleh debit fluida. Nah, itu dirumuskan dengan P sama dengan rho Q GH. Nah, apabila ya debitnya itu, bukan debit ya, apabila fluidanya itu digunakan untuk membangkitkan listrik dan memiliki efisiensi generator sebesar eta, jadi ini sebutnya eta, maka persamaannya menjadi P sama dengan eta rho Q GH, di mana P itu adalah daya, satuannya watt, eta adalah efisiensi generator. Nanti dia berupa persentase ya, bisa 50%, 40%, 30%. Kemudian rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Q adalah debit, satuannya meter kubik per sekon. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon. H adalah ketinggian. Kita lanjut ke kontinuitas. Nah, jadi ini ada suatu pipa yang memiliki luas penampang besar A1 dan luas penampang kecil
A2. Nah, jadi ceritanya ada fluida yang masuk melalui pipa A1 ya. Kemudian dia mengalir ke kanan dengan kelajuan sebesar V1. Nah, kemudian fluida tersebut ya dia melewati A2. Nah, kemudian keluar melalui A2 ini kan dia. Nah, tentunya ya ketika dia melalui luas penampang A1, dia menempuh jarak sebesar X1, di mana X1 adalah V1 dikali delta T. Nah, sementara pada saat melewati A2, menempuh jarak sebesar X2 sama dengan V2 dikali delta T. Nah, tentunya banyaknya air atau fluida ya yang masuk melalui A1 itu akan sama dengan banyaknya air yang keluar melalui A2, ya enggak? Nah, sehingga Q1 sama dengan Q2. Seperti yang udah kita bahas di debit tadi ya, bahwasanya Q itu adalah A dikali V. Sehingga diperoleh persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk luas permukaan, karena dia berbentuk lingkaran ya, sehingga A-nya itu kita bisa menggunakan rumus pi R kuadrat. Nah, sehingga persamaannya menjadi pi R1 kuadrat V1 sama dengan pi R2 kuadrat V2. Kemudian pi-nya itu sama-sama kita coret ya, sehingga diperoleh R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Nah, kemudian kalau untuk diameter, rumus A untuk lingkaran ya, itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Nah, sehingga 1/4 pi-nya sama-sama kita coret ya, sehingga diperoleh D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Hendra ingin mengisikan air putih ke dalam botol berkapasitas 600 ml dengan menekan tombol dispenser. Nah, 600 ml ini adalah volume ya. Volumenya 600 ml dan ini diubah ke meter kubik. Berarti kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Nah, jadi dari meter apa? Nah, jadi dari milimeter ke meter kubik itu dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kalau 600 kan berarti 6 dikali 10 pangkat 2. Nah, berarti kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 6. Makanya diperoleh 6 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian kecepatan aliran airnya adalah 2 meter per sekon, berarti V ya, V kecil. Dan luas penampangnya adalah 0,5 cm persegi, berarti A. Nah, di sini kita ubah ke meter persegi. Berarti kita kalikan dengan 10 pangkat minus 4. Nah, harusnya kan 0,5 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Nah, dalam hal ini kita ubah menjadi 5. Ya, kalau 5 berarti 10 pangkat minus 5. Gitu. Jadi kalau seandainya angka yang 0,5-nya ini kan berubah jadi gede ya kan. Kalau berubah jadi gede berarti nanti yang pangkatnya itu berubah jadi kecil. Nah, 0,5 sama 5 kan gedean 5 nih. Kemudian 10 min 4 sama 10 min 5 kecilan 10 min 5 gitu. Makanya jadinya 5 dikali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya adalah yang ditanyakan apa ya? Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air ke dalam botol, berarti T. Nah, di sini kita menggunakan rumus debit ya. Ada dua rumus, yaitu Q sama dengan A dikali V, kemudian Q sama dengan V per T. Nah, V per T-nya yang ini kita masukkan ke sini ya, sehingga diperoleh V per T sama dengan A dikali V. Kemudian kita pindah ruaskan ya, sehingga diperoleh T sama dengan volume dibagi A dikali V. Nah, masukin volumenya 6 dikali 10 minus 4 dibagi A-nya 5 dikali 10 minus 5 dikali V-nya adalah 2. Nah, selanjutnya 6 ya dibagi 5 dikali 2 itu adalah 10. Berarti 6 dibagi 10 adalah 0,6. Selanjutnya 10 minus 4 dibagi dengan 10 minus 5. Berarti pangkatnya dikurang ya, minus 4 dikurang minus 5. Berarti minus 4 tambah 5, berarti pangkat 1. Nah, hasilnya adalah 0,6 dikali 10 sekon ya. Untuk sampai sini sudah benar. Cuman kalau seandainya kita pengen dapetin angka yang lebih bagus, berarti kita kali aja. Nah, 10-nya kan pangkat 1. Nah, berarti
si koma yang terdapat di 0,6 itu bergeser 1 kali ke kanan karena pangkatnya positif. Nah, sehingga diperoleh hasil 6 sekon. Bendungan air dengan ketinggian 20 meter, berarti ini H ya, dimanfaatkan untuk PLTA dengan debit aliran 8 meter kubik per sekon. Ya, berarti Q. Efisiensi generatornya eta 40%. Tentukan daya keluaran generator listrik, berarti P outnya berapa. Nah, di sini kita menggunakan persamaan eta rho Q GH. Etanya 40% dikali rho, ini adalah massa jenis airnya berapa. Nah, ingat ya, untuk massa jenis fluida itu dia punya ketetapan. Kalau air 1000, kalau minyak 800 gitu ya. Kalau nggak salah kalau raksa 1200, dan itu dia punya angka masing-masing. Jadi kayak ketetapan gitulah. Nah, jadi kalau nggak disebutin dari soal, kalian cari aja browsing gitu ya, berapa massa jenis dari fluida yang ditanyakan di soal. Nah, untuk massa jenis air itu adalah 1000 ya, berarti 10 pangkat 3. Kemudian dikali Q-nya 8, G-nya 10, H-nya 20. Nah, 40% berarti 0,4 karena 40 dibagi 100. Lanjut 10 pangkat 3 dikali 10 ya, kalau dikali berarti pangkat ditambah 3 ya, nih pangkat 3 tambah 1 kan, berarti 4. 10 pangkat 4. Lanjut 8 dikali 20 adalah 160. Nah, 160 dikali 0,4 itu adalah 64. Hasilnya adalah 64 dikali 10 pangkat 4 watt. Nah, ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.